Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas sebuah buku luar biasa yang berjudul Muhammad Prophet for Our Time, karya dari Karen Armstrong. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan hidup Nabi Muhammad secara historis, namun juga menganalisisnya dalam konteks sosial, politik, dan tentunya filosofis. Sebagai mahasiswa filsafat, kita tidak hanya melihat sejarah sebagai catatan peristiwa, namun juga sebagai proses dialektika yang membentuk dunia kita hari ini. Peristiwa dan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya, yang dapat dikaji dalam perspektif filsafat moral, politik, dan bahkan metafisikal. Dalam filsafat moral misalnya, kita bisa meninjau bagaimana Islam membawa konsep keadilan sosial yang dapat dibandingkan dengan gagasan etika keutamaan Aristoteles atau teori kontrak sosial dari Rousseau. Dalam dimensi eksistensialisme, kita bisa bertanya, bagaimana konsep tauhid yang dibawa Nabi Muhammad bisa berkontribusi terhadap pemahaman manusia tentang keberadaan dan kebebasan. Nah, selain itu, teman-teman semua, dari sudut pandang filsafat sejarah, kita bisa melihat bagaimana peristiwa hijrah itu bukan hanya sebagai perpindahan geografis, namun juga sebagai peralihan dari struktur sosial yang berbasis tribal menuju komunitas yang lebih inklusif dengan prinsip-prinsip egalitarianisme. Nah, buku ini mengajak kita untuk memahami bagaimana Nabi Muhammad bukan hanya seorang tokoh agama, namun juga seorang pemimpin revolusioner yang membawa transformasi mendasar dalam tatanan sebuah masyarakat. Nah, melalui video ini teman-teman semua, kita akan menelusuri perjalanan Nabi Muhammad dari masa kecilnya, perjuangan menyebarkan ajaran Islam, tantangan yang dihadapi, hingga warisan filosofis dan sosialnya yang masih relevan hingga saat ini. Mari kita mulai satu persatu sejarahnya. Baik teman-teman semua, buku yang saya resensi berjudul Muhammad Prophet for Our Time yang ditulis oleh Karen Armstrong dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2007. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Mizan, sehingga bisa diakses oleh lebih banyak pembaca di Indonesia. Secara keseluruhan, buku ini memiliki 297 halaman dan membahas perjalanan hidup Nabi Muhammad dari masa kecil hingga wafatnya, dengan menyoroti bagaimana ajaran Islam menjadi gerakan reformasi yang membawa perubahan besar di dunia. Karen Armstrong dikenal sebagai seorang sejarawan agama yang telah menulis banyak buku tentang berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Salah satu ciri khas dari tulisannya adalah pendekatan kontekstual yang berusaha memahami agama-agama dalam lanskap sejarah dan sosialnya. Dalam buku ini, Armstrong berusaha menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin agama, namun juga seorang reformis sosial yang berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Armstrong membandingkan ajaran Islam dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ia menunjukkan bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab berada dalam kondisi sosial yang sangat tidak stabil, dengan sistem sosial yang menguntungkan kaum elit dan menindas kelompok yang lebih lemah. Nabi Muhammad melalui ajaran Islam datang untuk menentang sistem yang tidak adil ini dan menawarkan tatanan sosial yang lebih egaliter. Namun, meskipun buku ini banyak memberikan wawasan berharga tentang kehidupan Nabi Muhammad, kita juga perlu membaca buku ini dengan pendekatan kritis. Hal ini karena Armstrong sebagai akademisi barat cenderung menggunakan sumber-sumber sejarah yang berasal dari perspektif orientalis. Oleh karena itu, bagi pembaca muslim, sebaiknya buku ini dikombinasikan dengan sumber-sumber Islam klasik agar mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang tentang sejarah Nabi Muhammad. Pada bab pertama, Karen Armstrong memulai dengan menggambarkan situasi sosial dan politik di Mekah sebelum Islam datang. Kota Mekah pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang makmur. Namun kemakmuran ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, terutama kaum Quraisy yang mengendalikan ekonomi dan agama. Ka'bah
yang seharusnya menjadi tempat ibadah telah berubah menjadi pusat kegiatan komersial, di mana berbagai suku Arab menyembah berhala masing-masing dan memberikan persembahan yang seringkali menguntungkan elit-elit Quraisy. Di tengah kondisi ini, Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 Masehi. Sejak kecil, beliau telah mengalami berbagai kesulitan, termasuk kehilangan kedua orang tuanya dan tumbuh sebagai yatim piatu. Meskipun berasal dari keluarga terhormat, beliau tidak memiliki banyak kekayaan. Namun kepribadiannya yang jujur dan amanah membuatnya dihormati oleh masyarakat, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah, seorang janda kaya yang sangat dihormati. Pernikahan ini bukan hanya memberikan kestabilan finansial bagi Nabi Muhammad, tetapi juga dukungan moral dan emosional yang sangat besar. Khadijah adalah sosok yang sangat berperan dalam perjalanan spiritual Nabi Muhammad, selalu mendukungnya dalam setiap langkah, termasuk saat beliau mulai menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mengalami peristiwa besar yang mengubah hidupnya selamanya, yaitu menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril yang memerintahkan untuk membaca. Meskipun pada awalnya merasa takut dan bingung, Khadijah menenangkan dan membawanya menemui Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang kemudian mengkonfirmasi bahwa apa yang dialami Nabi adalah tanda kenabian. Nah, dari sinilah dakwah Islam dimulai. Meskipun pada awalnya hanya dilakukan secara tertutup dan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Dalam bab kedua, Kieran Armstrong menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam datang, yang disebut sebagai era jahiliyah. Istilah jahiliyah dalam Islam tidak hanya berarti ketidaktahuan atau kebodohan dalam arti kurangnya ilmu pengetahuan, namun juga mencerminkan kondisi sosial, moral, dan spiritual yang sangat kacau. Masyarakat Arab pada saat itu sangat terfragmentasi dalam berbagai suku yang saling berperang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pemerintahan pusat yang mengatur kehidupan mereka, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah tanpa konsekuensi yang jelas. Struktur sosial masyarakat jahiliyah didominasi oleh sistem patriarki yang sangat kuat, di mana perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Banyak suku Arab pada masa itu memandang kelahiran anak perempuan sebagai beban ekonomi dan sosial, sehingga praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup menjadi hal yang umum. Selain itu, sistem perbudakan juga sangat lazim, di mana para budak diperlakukan sebagai barang milik yang dapat diperdagangkan dan dieksploitasi sesuka hati oleh majikannya. Mereka tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan harus tunduk pada kehendak para tuan mereka. Selain ketidakadilan sosial, masyarakat jahiliyah juga tenggelam dalam praktik penyembahan berhala. Meskipun mereka sebenarnya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mereka juga menyembah berbagai dewa dan roh yang mereka yakini sebagai perantara. Setiap suku memiliki berhala masing-masing yang mereka tempatkan di Ka'bah, yang menjadikan tempat suci tersebut tidak hanya sebagai pusat spiritual, namun juga sebagai sumber keuntungan ekonomi bagi suku Quraisy yang mengendalikannya. Agama tidak lagi murni sebagai jalan spiritual, namun telah menjadi alat politik dan ekonomi yang menguntungkan kelompok elit. Dalam masyarakat yang penuh dengan ketimpangan dan kekacauan, Islam muncul sebagai sebuah gerakan revolusioner. Ajaran Islam menekankan keesaan Tuhan atau Tauhid yang secara langsung menentang sistem penyembahan berhala yang menjadi sumber kekayaan kaum Quraisy. Selain itu, Islam juga membawa konsep keadilan sosial, di mana semua manusia dipandang setara di hadapan Tuhan tanpa memandang status sosial, suku, atau kekayaan. Oleh karena itu, kaum elit Quraisy melihat Islam bukan hanya sebagai ancaman terhadap keyakinan agama mereka, namun juga terhadap struktur sosial dan ekonomi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pada fase hijrah, tekanan dan ancaman yang terus meningkat terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya
membuat situasi di Mekah semakin sulit. Kaum Quraisy menggunakan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam, mulai dari penyiksaan terhadap pengikut Nabi, boikot ekonomi terhadap keluarga beliau, hingga rencana pembunuhan secara langsung. Karena situasi semakin berbahaya, Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, namun juga sebagai langkah strategis yang membawa perubahan besar dalam perkembangan Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin agama, namun juga pemimpin sosial dan politik. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah menyusun Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama dalam sejarah yang mengatur hubungan antar komunitas yang berbeda, baik Muslim, Yahudi, maupun kelompok lain yang tinggal di kota tersebut. Piagam ini menekankan prinsip keadilan, perlindungan bagi semua kelompok agama, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan kota. Dalam proses pembangunan komunitas Islam di Madinah, Nabi Muhammad juga memperkenalkan konsep ukhuwaul islamiyah atau persaudaraan Islam dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansar yang menerima. Ini merupakan langkah revolusioner dalam membangun solidaritas di antara umat Islam, di mana hubungan mereka tidak lagi berdasarkan garis keturunan atau suku, tapi berdasarkan persaudaraan dalam keyakinan. Namun, meskipun Madinah telah menjadi tempat yang lebih aman bagi umat Islam, ancaman dari Quraisy tetap ada. Mereka tidak senang dengan semakin kuatnya posisi Nabi Muhammad dan mulai berupaya mengganggu keamanan Madinah. Selain itu, beberapa kelompok Yahudi yang awalnya mendukung Nabi juga meragukan kepemimpinan beliau dan menolak Piagam Madinah. Dalam situasi ini, Nabi Muhammad harus menavigasi hubungan diplomatik yang kompleks agar dapat menjaga stabilitas komunitas Muslim yang masih muda ini. Lalu ada mengenai jihad. Konsep jihad yang sering disalahpahami oleh banyak orang, terutama di dunia barat, dibahas dengan cukup mendalam dalam buku ini. Kenneth Armstrong menekankan bahwa jihad dalam Islam tidak hanya berarti peperangan fisik, namun juga mencakup perjuangan spiritual dan sosial untuk menegakkan keadilan. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menyerang pihak lain tanpa alasan, namun justru menekankan pentingnya membela diri ketika diserang atau dizolimi. Selama hidupnya, Nabi Muhammad menghadapi beberapa pertempuran besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Dalam setiap peperangan ini, Nabi selalu menunjukkan strategi yang cermat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Namun, perlu dicatat bahwasannya hampir semua peperangan yang dihadapi umat Islam pada masa itu bersifat defensif, bukan agresif. Kaum Quraisy yang merasa terancam dengan semakin berkembangnya Islam terus berusaha menghancurkan komunitas Muslim di Madinah. Salah satu langkah diplomasi yang paling penting adalah perjanjian Hudaybiah, di mana Nabi Muhammad memilih untuk berdamai dengan Quraisy meskipun tampaknya perjanjian itu lebih menguntungkan pihak lawan. Namun, strategi ini akhirnya membuka jalan bagi penyebaran Islam secara lebih luas. Dan beberapa tahun kemudian, Mekah berhasil ditaklukkan dengan damai tanpa pertumpahan darah. Ketika Nabi Muhammad memasuki Mekah, beliau tidak melakukan pembalasan dendam terhadap orang-orang yang dahulu menindasnya, namun justru memberikan amnesti kepada mereka. Nah, Armstrong menunjukkan bahwa pendekatan Nabi Muhammad dalam perang selalu lebih menekankan pada pemimpinan, perdamaian daripada kekerasan. Bahkan ketika beliau memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, beliau memilih untuk mengampuni mereka. Hal ini menunjukkan bahwa jihad dalam Islam bukan tentang balas dendam atau agresi, namun tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Mengenai salam atau kedamaian, setelah berhasil menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad menunjukkan kebesaran hatinya dengan memberikan amnesti kepada musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan pembalasan dendam, namun justru menekankan rekonsiliasi dan perdamaian. Salah satu momen terpenting setelah penaklukan Mekah adalah khutbah perpisahan di Padang Arafah, di mana Nabi Muhammad menyampaikan pesan utama Islam, yakni persaudaraan, keadilan,
dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam khutbahnya, Nabi menekankan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah tanpa memandang ras atau status sosial. Beliau juga menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik serta menghapus praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba. Ini menunjukkan bagaimana Islam tidak hanya berfokus pada ibadah, namun juga membawa perubahan sosial yang signifikan. Setelah menyampaikan ajaran-ajarannya, Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, namun juga menjadi momentum bagi mereka untuk meneruskan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan persaudaraan. Islam terus berkembang, bukan karena kekuatan militer, namun karena nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi yang menjunjung tinggi keadilan dan juga kedamaian. Baik teman-teman, masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan buku ini. Buku ini memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya bacaan menarik. Armstrong menggunakan pendekatan historis yang objektif, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana Islam berkembang dalam konteks sosial yang ada. Gaya bahasanya pun sudah mudah dipahami, membuat buku ini cocok untuk membaca dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim. Salah satu poin kuat dari buku ini adalah usahanya untuk meluruskan kesalahpahaman tentang Islam di dunia barat. Armstrong menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang menyebarkan kekerasan, namun justru membawa perubahan sosial yang positif. Dengan menyoroti aspek sosial dan moral Islam, buku ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana Nabi Muhammad membawa reformasi di masyarakat Arab. Lalu ada kekurangan buku ini. Buku ini salah satu kekurangannya adalah ketergantungan Armstrong pada sumber-sumber orientalis yang seringkali memiliki bias tertentu dalam memahami Islam. Dia juga kurang kritis dalam memilih riwayat sejarah, sehingga beberapa kisah yang masih diperdebatkan tetap dimasukkan tanpa klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam buku ini cenderung liberal, yang mungkin kurang sesuai dengan perspektif Islam tradisional atau ortodoks. Armstrong lebih menyoroti aspek sosial Nabi Muhammad daripada aspek teologisnya, sehingga pembaca yang ingin memahami sisi spiritual Islam mungkin merasa kurang puas. Oleh karena itu, buku ini sebaiknya dibaca berdampingan dengan sumber-sumber Islam klasik agar mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang.